Hadapi mereka dan tunjukkan anak-anak muda tidak takut dengan segala macam intimidasi untuk melawan kekuatan yang akan mematikan demokrasi kita. Dan kita semua, teman-teman, kita semua punya tanggung jawab. Kita ingat pemilu 1955 itu disebut salah satu pemilu yang demokratis, paling demokratis. Di saat itu kita masih banyak yang buta huruf. Rakyat tertib memilih, rakyat tertib menyampaikan pandangannya. Disitulah nilai dasar republik ini. Warga negara yang ambil tanggung jawab. Jadi hari ini ketika banyak yang merasa terintimidasi, kita menjadi bagian yang tidak terintimidasi. Ada satu hal yang sederhana, teman-teman. Mengapa takut? Mengapa terkunci? Mengapa tidak bisa bergerak? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mbak Baby, apa jawabnya? Apa Mbak? Berkasus, bermasalah. Akankah kita mendiamkan orang-orang bermasalah dan berkasus menguasai republik ini? Apakah itu perlu dibiarkan? Tidak. Itulah sebabnya kita mau melakukan perubahan. Dan yang duduk di meja ini sudah berkali-kali mengalami harus diperiksa ini, periksa itu. Hadapi. Kenapa? Insya Allah kita tidak punya masalah. Karena itu kita hadapi siapapun juga yang memberikan tantangan itu. Gini, kenapa orang berani? Kenapa orang berani? Berani karena itu jawabnya. Berani karena benar dan berani karena tak bermasalah. Betul tidak? Saya panjang sedikit jawabnya ini, boleh? Saya jawab sedikit. Saya akan jawab ini agak panjang dan serius, teman-teman. Ini serius. Satu ketika saya masih mahasiswa seperti teman-teman semua. Saya ikut panitia, tugas saya tidak penting. Tugas saya itu seksi penjemputan pembicara. Bukan ketua panitia, bukan yang keren-keren. Bagian jemput pembicara. Lalu saya menjemput seorang pembicara, namanya Dr. Imaduddin Abdurrahim. Dr. Imaduddin Abdurrahim. Beliau adalah seorang ahli pengembangan sumber daya manusia, seorang alim. Nah, pas sebelum jemput, saya baca CV-nya, riwayat hidupnya. Ternyata dia itu insinyur listrik. Lah, insinyur listrik kok ngomong SDM? Insinyur listrik kok ngomong agama? Jadi ketika saya jemput beliau, saya tanya, panggilannya Bang Imad. Bang Imad tuh ternyata insinyur listrik ya? Iya. Kok bisa ya? Karena tulisan-tulisannya ada buku Qauliyah Tauhid, terkenal sekali. Anda boleh cari buku itu. Fenomenal. Dia pembimbing di Masjid Salman ITB Bandung. Yang menggerakkan mahasiswa Bandung di tahun 60-an 70-an. Ini orang fenomenal. Lalu ya, ini dia cerita. Nah, ini yang mau saya ceritakan. Dia cerita begini. Bung, saya tinggal di Sumatera Utara. Tahun 50 sekian ada peresmian Bendungan Asahan. Bendungan Asahan yang meresmikan namanya Bung Hatta. Dan Bung Hatta saat meresmikan memberikan pidato. Dia dan teman-teman semua katanya mereka berjalan kaki beberapa jam untuk ikut ke peresmian karena ingin dengar pidatonya Bung Hatta dan ingin lihat wajah Bung Hatta. Tahun 50-an belum ada TV, belum ada koran, mereka hanya dengar nama, pengen tahu seperti apa ini wajah Bung Hatta itu. Berjam-jam mereka jalan kaki untuk lihat wajah Bung Hatta. Dan sampai di situ Bung Hatta pidato. Pada saat Bung Hatta pidato, apa yang dikatakan? Ini kata Bung Hatta. Kita hari ini meresmikan Bendungan Asahan. Indonesia masa depan perlu membangun banyak sekali pembangkit tenaga listrik karena kita membutuhkan energi listrik yang banyak.
Pada saat itu dia mengatakan juga, Indonesia masa depan membutuhkan insinyur-insinyur listrik. Dan kata Bang Imad, semua anak muda pulang dari sana pengen jadi insinyur listrik. Dia masih SMP, SMA, pengen jadi insinyur listrik. Apa yang menarik di fenomena ini? Ketika Bung Hatta mengatakan kita harus membangun pembangkit listrik, tidak ada satupun orang yang berpikir Bung Hatta punya bisnis listrik. Tidak ada satupun yang mengira saudaranya Bung Hatta punya usaha listrik. Tidak ada yang membayangkan punya koneksi pengusaha yang mau dikasih pekerjaan bangun listrik. Apa yang terjadi? Seluruh rakyat memandang Bung Hatta dengan perasaan kami percaya pada Anda secara tanpa syarat. Pemimpinnya itu dipercaya tanpa syarat. Dan itu yang membuat anak muda mengatakan, kalau Bung Hatta mengatakan masa depan perlu insinyur listrik, saya hibahkan hidup saya untuk jadi insinyur listrik seperti kata pemimpin saya yang kemarin dikatakan. Ibu sekalian, itulah yang namanya kepercayaan, itulah yang namanya trust. Dalam demokrasi kita harus memiliki itu. Sekarang saatnya mengembalikan kepercayaan itu kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Republik ini. Dan itu sebabnya kita harus mencari orang-orang tak bermasalah untuk menjadi pemimpin-pemimpin di Republik ini. Menjadi manusia sempurna tidak ada. Kalau mencari sempurna tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Tetapi mencari orang tak bermasalah rasanya bisa. Rasanya bisa. Itulah sebabnya teman-teman sekalian, saya ceritakan peristiwa ini agak panjang untuk menggambarkan. Hari ini kalau kita dengar ada rencana membangun A, sambil tanya, yang punya tanah di situ siapa ya? Nih, kita mau bangun IKN di situ, sambil tanya, yang menguasai lahannya siapa ya di situ? Siapa yang punya proyek di situ ya? Siapa yang dapat bagian ini? Siapa dapat bagian itu? Betul tidak? Haruskah itu diteruskan? Bismillah, kita lakukan perubahan. Wow, tepuk tangan untuk Mas Anies Baswedan.